bersih-bersih pengen naik jabatan ya? Ya kan aku Anda, rajin. Iya. kalau pengen naik jabatan mah jangan bersihin meja bangkunya komandan. Bersihin apa? Bersihin nama baiknya aja. Iya kan? Udah cepet naik jabatan. Boleh bersih-bersih. Asal jangan lupa. Mie tujuh, minyak tutup hijau. Tuh, itu tandanya aku prepare. Atau jangan-jangan kamu supaya pengen jadi istri ya? Pengen jadi istri nih, ada. Kan aku biar disayang aja. Emang kamu bisa masak? Aku tuh pinter banget masak. Masak apa? Masak air. Ya Allah. Masak air mah gak bikin kenyang. Iya. Tapi ini airnya beda. Air apa? Ini airnya tuh bikin sehat. Apa itu? Aerobik. Wow, musik! Ketua, Pada dapet nih. maaf. Pada dapet nih. Bukan iya pada dapat, tapi ketua tadi jalannya kenapa beda banget jalannya? Kenapa? Aku habis leg day. Oh, front squat. Iya itu. Dengan begitu kita jadi lebih sehat. Apa enggak? Ini apa? Oh, kita kan Amanda masih ditanya Amanda, kita bawa begini habis ngapain? Habis mancing. Ngapain? Habis mancing. Lurus saja dulu. Lurus saja dulu. Lihat dong. Aku dapat ikan yang cerewet, Ikan apa? Ikan apa tuh? ikan bawal. Bawel. Bawel kali. Ini ikan apa? Aku dapat ikan yang suka berpelukan. Ikan apa tuh? Lele. Oh lele. Lele tabi. Mohon maaf nih, ini. Nggak dapat ikan aku. Soalnya ikannya diem aja. Oh gitu. Apa? Ikan paus. Padahal Oh, ikan. Padahal aku berharapnya kamu dapatnya ikan yang nafsuan. Apa tuh? Ikan. Tapi ada ikan yang ganteng. Ikan apa ya? Ikan kamu. Ikan apa? Aku kalau dipuji sama dia pasti aku lari. Karena emang Jangan. gitu aku Nggak tahu ada gitu. biar lari. Ada ikan nih, ikan. Ikan apa? Ikan yang kurang sehat. Apa tuh? Ikan tuh matanya hitam kurang tidur. Ya, seperti itu. Gak dapat apa-apa. Aku nggak penting nggak dapat ikan. Yang Yang penting penting? aku dapat kamu. Kalau yang lari sih, Tolong nih. utang sama-sama pink. Bentar boleh lihat Kiki. Ya. Ini muter coba dikit. Muter. Ya. Ya. Kayak apa? Kayak permen. Mau sampai kapan kita begini-begini? Ayo. Oke, kita sidang. Ayo, ayo. Silakan aja dulu. Ayo. Oke. Orang kok mancing pakai jas. Taruh di sana aja. Namanya juga komedi Kiki. Mancing pakai jas, orang mah nipu pakai jas. Oke. Kita mulai aja ya sidang kita hari ini. Kita mau membahas apa hari ini ya? Ketua, banyak sekali di era sekarang ini seorang wanita terlebih yang sudah menikah dan kebetulan sudah berpisah menjadi single mom nge-DM saya. Kenapa lewat DM? Kok bisa begitu? Itu yang belum kamu ceritakan ke Jessica sih. Ketua Komisi Biduan Baper tolong ya. Ini kan hanya skrip. Oke. Sorry, Bang. Saya juga ngomong gitu tadi nyesel. Lanjutkan. Ya. Akhirnya saya mau nggak mau saya harus turun langsung kan sebagai ketua komisi, saya harus lihat langsung. Ternyata ketika saya datang, single mom ini menjadi semakin glowing dan semakin hot. Setelah berpisah, Setelah berpisah, makin glowing. makin glowing, makin hot. Maka dari itu ketua, ini harus diperhatikan, ini harus kita bahas. Karena mereka menimbulkan keresahan juga buat banyak orang. Betul kan, Sastra? Dari segi apa keresahannya? Menurut saya itu tidak penting. Saya rasa tidak perlu resah lah. Kenapa? Itu hak orang-orang untuk mend-DM. Tergantung kamunya. Mau melanjutkan, mau merespon atau tidak. Ternyata ngerespon. Iya. Ketua, namanya cobaan masa nggak dicobain? Menurut saya statement dari bapak-bapak di sebelah sana itu bersifat kurang fundamental sekali.
Kenapa, Pak? Kenapa? Berikan Karena alasannya. tidak berdasar sekali. Karena menurut saya tidak semua janda itu harus hot. Oh ya. Betul. Kenapa? Contohnya? Tidak harus glowing, tidak harus terlihat cantik dimanapun. Saya punya beberapa janda yang memang hidupnya dihabiskan. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua. Iya. Janda-janda ini tidak harus glowing, tapi dia bisa bertahan di Gunung Kawi hampir 2 tahun. Siapa dia? Kami mau buktinya. Kami mau buktinya. Ingin buktinya? Mana Gua buktinya? juga ingin lihat buktinya. lihat. Boleh kita. Saya akan bahas satu persatu demi kalian semua pokoknya. Yang pertama di sini saya punya adalah Bianca. Tinggi 165, dia beratnya 45 kilo waktu kuliah ya, waktu kuliah. Itu tahun 97 ya. Ya, betul. Sekarang udah berapa dong? Dia lama berpisah, 5 tahun. Alasan berpisah ketika hari pertama orang-orang pada kondangan yang datang lebih banyak ormas, itu dia. Jadi bete. Jadi bete. Jadi pisah. Ya. Ambilin rendang ya. Oke, yang kedua kita punya ada Deborah. Deborah. Cakep nih. Tingginya ini 155. Beratnya ini 7.500, Pak. Gram. Pakai gram. Ya, lama berpisahnya ini fresh from the oven ya, baru tadi pagi. Alasan berpisahnya ini dari kecewa suaminya. Oh, kecewa karena apa? Kecewa karena apa? Di malam pertama dia pakai baju robot. Susah bukanya susah. Karena dari namanya juga nggak kurang sesuai. Kenapa? Apa emang? Namanya Deborah. Ya, betul. Ya? Singkatannya demen botol racun. Betul. Ya. Yang ketiga mungkin familiar oleh teman saya yang di Ya. sana. Ini namanya Jessica. Jessica. Masih aktif di sekarang. Masih aktif. Mas, posisinya apa di sana? Parkiran. Megang satu area dia. Nama Jessica tingginya 167, beratnya 90 kilo, menang ke KO 30 kali. Beda. Nama pisahnya sama, ini fresh from the oven juga. Oh ya. Baru semalam aja. Baru semalam. Alasannya gitu. kenapa? Ranjangnya jebol. Bawah. Yang keempat ini ada Aureli. 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 Oke, Aureli. Wah. Iya. Sering disewa oleh gedung-gedung untuk alat berat ya. Untuk apa? Untuk apa? Ya, ini tingginya sesuai dengan tekanan darahnya, beratnya 87,5 waktu SD ya. Aduh. Gede banget. Lama pisahnya 1,5 tahun, alasannya diceraikan gara-gara ke hotel nggak bisa bedain mana anduk mana keset, itu dia. Sering tuh. Ada. Sering. Jadi ada Sering tuh. room service ya. Ya. Ada room service, tok. Dia mau masuk ngasih makanan, pas dia keluar dia lagi pegang keset welcome. Kecil banget, Iya, Pak. Kecil. Yang terakhir ini ada Marimar, Pak. Marimar. Wow. Ini tingginya 155. Oke. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya, Pak. Lama pisahnya pagi nikah, sore ditalak, Pak. Ya. Terima kasih informasinya Saudara Diki dari Terima kasih. semua yang sudah dikenakan dan hari ini bisa kamu tolong panggilkan bintang tamu. Iya boleh ya. Karena hari ini katanya sudah ada bintang tamu yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ya. Oke. Bung Boris kenapa? Kamu sama DJ konsennya beda kenapa? Enggak, saya mengerti dunia pekerjaan mereka. Oke. Ya. Ini saya kayaknya mengenal dengan bintang tamu kita. Oh, deket dong. Kalau soal kenal mengenal itu urusan saya biasanya. Oh, silakan. Udah turun nih strawberry. Tapi tepuk tangan dong buat Natali Hauser. Karena kan kalau kita lihat di sosial media hidupnya tuh dar-der-dor banget ya. Oh ya. Ya kan, jadi ya nikah, punya anak, kemudian
drama keluar rumah, akhirnya pisah, sempat tunangan, batal lagi. Ini kalau kita lihat tuh kayak acara festival tapi rundownnya berantakan gitu. Bentrok gitu ke sana. Kan saya sempat sebagai produser, ya Allah udah mana cakep, ya multi talenta tapi susah banget jadi pasangan gitu. Habis cerai, kemudian punya pasangan bule, cepet tunangan. Gak jadi, ya kan? Kakak sebenarnya nyari suami apa nyari viral? Iya, Ya, mohon maaf, namanya kan Natali. Tapi kurang bisa nata kehidupan kayaknya. Cuman kemarin tuh viral lagi, gara-gara lagi live. Tapi lupa matiin mic. Ada telepon masuk ya kan, terus dipotong-potong ada jadi viral. Nah itu kayaknya kurang disetting tuh. Kurang setting apa? Kurang apaan? Kurang disetting. Actingnya kurang ya, actingnya ya? Iya, bukan disetting mic, kayak disetting dramanya kayaknya. Tapi aku kaget, aku paling dari tadi lihat sama Kak Natali tuh sekarang ya Allah Masya Allah badannya. Udah berhasil banget langsing karena operasi bariatrik ya Kak. Alias tuh motong lambung. Kalau menurut saya nggak apa-apa motong lambung. Yang nggak boleh? Asal jangan motong silaturahmi sama mantan suami. Baru kali ini ada sup rasanya pedes. Benar. Kiki. Tajam. Kiki. Ya. Kak Natali nggak pernah motong silaturahmi sama mantan suami. Tapi? Saya tadi cek HP-nya kan, home-nya masih Tambun kok. Detail lo ya. Iya, tadi Oke kalau gitu kita mulai saja persidangan kita hari ini. Boleh, siap. Mungkin dari panel atau komisi ada yang mau bertanya kepada Saudara Natali? Ya. Saya sih lebih penasaran Pak Ketua, waktu Kak Natali akhirnya berhasil selesai dari persidangan kemudian menyandang status janda, kalimat apa yang pertama Kak Natali ucapkan saat itu? Hore. Mohon maaf. Hore, dia bilang hore. Mohon maaf. Kata-katanya hore. Tapi pembawaannya lemes banget. Hore. ada maksud. Kemarin weekend habis ada job di mana nih kalau boleh tahu Rik ya? Lelah banget kayaknya nih. Baru tadi baru Ngantuk landing sekali ya. ya, kurang ekspresi ya. Benar. Mungkin Kak Natali mau nanya balik, waktu Pak Boris sama Pak Ketua bagaimana? Silakan. Bagus. Nggak usah. Mohon maaf Ketua, mungkin Pak Ketua setelah menyandang status duda bagaimana Loh, apa jadi saya yang ditanya ini? Kalau kita amati sama-sama ya. Benar. Setelah perpisahan ini malah Natali lebih glowing, Asli. lebih freedom gitu, lebih lepas gitu. Maksudnya waktu dulu banyak tekanan apa gimana Pak Ketua? Lebih lepas aja, lebih lepas gitu. Omongan kayaknya. saya valid kan, lebih glowing sekarang, Asli. lebih cetar gitu. Bahkan lebih ketua. lepas aja gitu. Ketua. Emang betul ya, merasa seperti itu? merasa sih. Oh, iya. Makanya sekarang ini ketua, Natali ini mendapatkan julukan sebagai jagorawi. Apa Jagorawi? Janda glowing, jago melawat diri. Jagorawi. Monitor Ketua, Ya. izin karena tetap saya kepada hal ini saya punya statement sendiri. Ya. Karena biar bagaimanapun saya memenangkan janda-janda yang ada di. Bentar. Ricky, Anda ini janda. Sekarang udah punya pacar berapa kali sekarang? Setelah bercerai itu 3 kali. 3 kali. 3 kali. Belum ada yang cocok? Belum ada. Mudah-mudahan yang ini cocok dong. Yang mana? Emang ada Ki? Cepetan, udah. Gigi, lihat. Kan kita lihat itu ada. Wah, beneran ini. Siapa sih? Aku penasaran. Ini dia nih. Ini akan mengguncang. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita tanya ketua ya. Ya. Ketua lihat apa Apa tadi? tadi? Kosong. Mana semua rasa denganku, tetap aku dan hanya kamu. Taraman para ketua, taraman para ketua, apapun masalahnya, kita happy bersama.
lanjut. Mungkin concernnya seperti ini mungkin karena Natalie apabila punya pacar ada kesulitan nggak sih mengenalkan kembali kepada Azam ini siapa gitu, temen bunda atau apa gitu? Enggak sih, jadi kayak temen aja udah. Ngalir aja, semua ngalir. Oh, di umur Azam yang sekian mungkin siapapun yang datang mendekati kakak bilang ini pasti teman aja dulu, teman. Iya. Di tahap teman aja dulu ya. Temen dulu aja. Gitu deh, mungkin buat pelajaran buat teman-teman juga nih pada Iya, buat jendes-jendes ibu-ibu hot para ini. janda. Ya, ini betul. ya. Mereka pengen tahu gimana caranya Kak Natalie bisa mengenalkan cowok baru, teman baru ke Azam tuh gimana? Kita reka adegan gimana? Oh ya boleh. Bang Boris jadi pacar baru, Oke. Kak Diki jadi Azam ya. Aku jadi Azam ya. Belum datang ya, Azam Ya, lagi ya. main sama Sus dulu. Ya. Ya. Orang properti motornya gue kempesin ya. Enggak, tapi karena aku tahu ya ini buatan anak kecil kan aku punya juga Azam. Iya. Ini bisa dinaikin. Bisa, Bisa. bisa naikin Bang. Bisa dibaikin. Iya, beratnya juga bisa. Coba yuk Zam, yuk ayo. Sayang, ayo naik sayang yuk. Ayo sayang pintar. Naik. Ih ganteng banget. Azam nanti main-main ya sama Om ya. Nanti diajak main-main ke Jalan-jalan ya. Iya, ke playground. Iya. Ajam. Ayah mau kenalin kamu sama teman ayah. Ah, iya. Mami Nunung. Kami Nunu. Jangan ngompol, jangan ngompol. Ya udah pokoknya kalau aja mah yang penting. Yang penting bunda yang penting bahagia aja, Ajam udah seneng. Oh iya, makasih. Oh, gemes. Biasa aku gitu. Iya. Mohon izin Bapak Ibu Ayah, saya. Ajam. Ayah mau kenalin. Oh, ayah bawa juga. Oh, ya udah boleh kalau ayah mau ngenalin juga nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, Ajam, ya. Tapi ini siapa? Apa? Ini siapa? Jadi ini tuh anak aku. Oh, iya. Biasanya harus pendekatan dulu. Iya sih, ya. Nggak apa-apa, aku udah siap kok memang. buy Gimana one, get cara one-nya. pendekatannya coba? Gimana? Iya. Hai Azam. Halo. Bisa suka disayang-sayang, dielus-elus, pipinya. Sama Cik pakai Cik. Maaf udah kayak kucing ya. Tapi Azam rada galak kayak Jangan nyentuh. Apa Azam? Kalau ada 200 boleh. Murah banget. Nah, boleh. Murah banget. Ajam. 100 ya buat papa. Boleh nyetor. Tapi biasanya kalau misalkan aku pergi kerja, kamu udah selesai kerja, Ya? kamu kan bisa bantuin ngurusin anak aku juga. Oh iya dong, pasti dong. Bisa minta tolong nggak ada upilnya? Oh, Tolong. Benar. Ajam ngapain? Aduh Azam, no, jangan ditabrak-tabrakin. Ah. Ajam lagi. Terus, Pak. Oh, mau markirin. Kamu main tembak-tembakan nggak? Nih, aku main tembak-tembakan yuk. Kalau aku nembak kan. Doi. Doi. Nih, kalau kamu nembak bunda gini. I love you. Isi sebentar. Ya. Masih lama nggak? Pegel nih. Mumpung ada Ayah Uye, ini ada Ayah Uye. Iya. Ayah Uye bener ngasih 25 juta per bulan. Benar nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saling sekarang. Saling. Sama-sama. Ngurus aja. Saling. Malah ketika aku ngobrol sama Kang Sule juga, katanya sekarang tuh malah jauh lebih kompak ya untuk ngurusin Iya. anak, membagi waktunya. Benar. Anak juga nggak kekurangan, tetap ada jalan-jalannya. Iya, baru juga saya ngasih 25 tadi. 25 juta? 5.000. Tapi Natalie ada nggak di kolom komentar atau mungkin DM netizen yang maha benar ini setelah menjadi single mom kan kerja di dunia malam juga pernah dapat ada stigma atau cap atau label negatif gitu nggak sih? Banyak sih pro kontranya pasti banyak. Oke. Iya. Tapi kamu cuekin aja ya. Yang penting kan kamu tahu diri kamu sendiri. Iya benar yang tahu Kamu aku. bekerjanya halal ya. Oke. Tipe cowoknya gimana Pokoknya sih, yang Kak? Iya. Gimana sekarang? yang single juga dong pasti. Aku sih apa aja, maksudnya tipe kalau misalkan kriteria muka, fisik secara look, biasa aja. biasa aja. Iya, aman-aman aja. Sifat berarti yang agak ini, Yang agak penting tricky. Saling gila-gilaan bareng aja. Oh, saya rock and roll bareng. Aku sih perasaan waktu kemarin lagi live TikTok tuh sempet kayak belum dimatiin tuh mic-nya tuh. Boleh nggak kita reka adegan? Nah, silakan. Bahkan kalau TikTok ke sini, saya nggak punya soalnya. Jangan lupa dinyalain dulu kameranya nih. Oke, Soalnya suka jarang Jangan nyalain. lupa kita kan, kasih tahu, Ketua.
Nggak usah. Nggak usah. Ini gini-gini. Ya gue pengen banget. TikTok tuh begitu-begitu. Lebih ke singa laut jatuhnya. Tadi ketika joget-joget sini, kameranya madep sini apa madep sana? Nggak kelihatan dong. Kita jadi bestie, kita jadi bestie. Kak Tali tengah, tengah. Oke deh guys, teman-teman semua. Aku lagi live nih bareng Natali. Halo. Apa? Cantik banget kah? Rahasianya apa? Oh, Aku kasih boleh. tahu deh cantiknya, kalau aku sih rahasia cantik aku ya. Iya. Ini nanya, hah? Bukan ke lu, nanyanya katanya ke sini. Bukan. Ya kalau rahasianya jangan julid-julid jadi orang. Itu nomor satu. Harus happy terus, ya kan? Kakak Natali sebelah kanannya itu sering ketemu di jalan deh. Oh, baru saya. Oh bukan. Iya. Ini bukan badut mampang. Bukan ini. Bukan boneka mampang, bukan. Ini orang. Orang. Betul banget. Kak, setelah jadi janda, kamu makin hot dan glowing. Oh masa sih? Aku jadi takut deh kalau aku hot dan glowing dikira janda nanti gitu. Oh iya. Enggak juga, enggak harus begitu. Apa kita live dulu? Oke, pakai apa nih? Kita pakai ini nih. Apa ini? Aku pakai ini, kamu pakai apa? Nih guys, aku jual ini sarung tinju Hello Kitty, lucu banget. Ini lucu banget. Nah ini ulekan ya, ini ulekan. Ini namanya ulekan buat cabe ya. Biar mulut kalian itu nggak pedas, kalian pakai ulekan ini. Jangan cuma ngomong-ngomong benci ya, jangan menyebar kebencian dimanapun. Kita harus happy terus, teman-teman semua. @diki_divi. Iya. Dasar kalian bertiga caper terus. Mohon maaf kalau yang caper cuma aku ya. Ya, ini apa nih? Ceper. Aduh, ya pokoknya. Apa? Oh, mantan suaminya mana? Ya kan udah masing-masing. Iya udah masing-masing. Tapi bisa kok aku undang. Bisa, kalau mau bisa. Kalau sayang, Salah. Kan? Masih manggil sayang. Manggil saya. salah. Lupa. Tiba-tiba lupa. Masih kurang tidur aku tadi. Oh iya. Kalau Tan. Masuk. Oh, mantan. Oh, mantan. Langsung live aku yuk kita join bareng. Oke, let's go. Tuh kan. Sul. Apa kabar? Ini ada Sul, apa kabar Sul? Sehat Sul? Lagi syuting ini. Iya. Main-main dong. Kemana? Mana kek? Ya, kita lanjut lagi ya. Saudara Boris dari Komisi Duda Baper. Ya, betul Ketua. Narasumber selanjutnya juga ada ya. Ada Ketua. Dan memang ini atas dasar saran mereka, dia bilang kemarin waktu kita meeting bareng Iya. hari Minggu. Oh, bener meeting bareng? Langsung lima-limanya? Minggu lagi libur meeting Kita bareng. libur. Kenapa bikin meeting sendiri Pak Boris? Namanya dedikasi untuk warga loh. Saudara Sastra, Saudara Sastra, Saudara Diki dan juga Saudara Kiki, kalau bisa jangan ada iri hati. Karena kalau kita lihat dari tadi nih kameramen menujunya ke komisi Boris untuk ke sana. Betul sekali. Komisinya Boris dan belakang-belakangnya. Ini jarang sekali disorot ini. Ini jarang sekali disorot. Padahal ini butuh perhatian juga. Betul Ketua. Betul sekali. Jadi Ketua kami tadi diingatkan ada satu lagi narasumber yang sangat kredibel untuk menemani Natali Holzer di sana yang. Ya. Oke, untuk narasumber silakan masuk narasumber. Kok bisa sama ya? Satu tema, memang saya lagi mau yang western. Tapi Dahlia jangan. Dahlia kan lagi dekat sama Diki Smash. Jangan dia. Dia sahabat dong. sahabat kan Diki Smash. Ini Diki bully nanti. Boleh sama dia nggak boleh. Udah boleh duduk? Boleh. Ini ada lagunya teman-teman. Apa itu? Bungaku. Dahlia. Polan. Ada lagi lagu lagi? Ada Pak? Monitor ada. Ya, Ini kata ibu-ibu belakang saya. Apa katanya? Kita juga punya lagu katanya. Apa? Ini mataku katanya. Beda lagu. Beda. Tentang dia. Beda.
Selamat datang Mbak Dahlia. Iya, terima kasih. Ini menurut informasi dan data yang kami dapat bahwa Mbak Dahlia ini boleh panggil Mbak atau Dahlia aja? Asik. Dahlia aja nggak apa-apa. Pak Ketua. Dahlia, kepanjangan panggilnya Dadah aja gimana? Dadah. Teman-teman, beliau ini adalah seorang wanita tangguh Yes. yang tetap menjalani kehidupan meskipun sekarang statusnya sudah single mom. Yes. Dan menikah di usia yang cukup muda, ya relatif cukup muda, di usia 18 tahun Pak Dodi. Iya, Ya betul yang mulia. Sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak. 3 anak. Masya Allah. Nah, Dan yang harus kita respect pada saat mohon maaf perpisahan itu tidak ada banyak drama-drama. Drama-drama ya. Heboh apa nggak ada. Nggak pakai lama-lama, sampai berapa kali sidang itu nggak ada. Nggak boleh curhat, nggak boleh curhat. Ada tuh ya. Nggak boleh curhat. Rame, wah apalah gitu. Bersih tegang di depan, di halaman kantor persidangan nggak ada. Nggak ada. Udah cukup ya, cukup. Langsung aja. Sebelum Dahlia memutuskan untuk berpisah gitu ya, udah kebayang nggak nasibnya nanti akan seperti apa? Sebenarnya enggak. Kalau Pak Ketua bagaimana? Saya bertanya. Bertanya. Dahlia, kamu jangan mancing. Ini nih repotnya kalau jadi ketua begini nih. Kalau soal-soal begini kita ditanya balik juga jadinya. Apalagi kan tipe ketua kita tahu kan, yang agak bule-bule tipis. Kamu tahu dari mana? Kamu so tahu. tahu dari mana kamu so tahu? Kakak tuh tipenya lokalan kayak saya. Buat jadi ART. Silakan dijawab dulu. Enggak ada, aku fokus kerja aja. Fokus kerja. Pikirannya udah fokus kerja aja. Kalau anak kamu yang ngurus atau Co-parenting berdua. co-parenting? Weekdays di siapa, weekend di siapa atau bebas aja? Bebas. Oke, soalnya kalau Bang Boris sebagai weekend doang ya Bang ya? Wah, ada. Bebas. Bentar lagi. Soalnya terakhir lihat hari Sabtu tuh. Tapi monitor Kak Dahlia, mohon izin bertanya, apakah perceraian ini membuat jadi tujuan yang terbaik demi masa depan lebih baik dan juga demi kesehatan fisik dan mental sendiri? Apakah seperti itu? Bisa dibilang begitu. Baik. Iya, titik balik yang best choice lah udah. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, minta tolong itu ibu-ibu yang baju hijau mic-nya dimatiin, suara napasnya kenceng banget. kompresor ya ketua. Dimatiin tolong. Ketua ibu-ibu itu memang gitu. Ini masih nyala nih. Iya. Itu artinya. Mohon maaf, Ketua. sebenarnya saya udah matikan Ya, mikrofonnya. aman, gak apa-apa. Itu artinya kan anginnya memang belum full. Oh benar. Yang khas dia kalau udah napas bunyinya gini. Kayak kucing. Bisa kita lanjut ya? Silakan. Lanjutkan ya. Pertanyaannya untuk Mbak Dahlia nih. Setelah berpisah, katanya kabarnya sekarang tinggal di kos-kosan, betul ya? Betul. Bapak kos-kosannya baik nggak? Enggak. Nih, fokusnya jangan ke situ. Bukan, kalau memang kurang baik, saya ada channel lain, kos-kosan lain yang benar. Itu loh. Kebetulan perempuan yang punya. Jadi, Oh perempuan, alhamdulillah kalau begitu. Janda juga? Ada juga. Sabar, tahan. Nggak, saya pikir kos-kosan khusus janda-janda gitu. Oh ada kan biasanya hanya khusus perempuan atau pria gitu. Kali, makanya saya nanya yang ini kan. K3J. Anak-anak tapi ikut di kos-kosan juga. Enggak dong, Enggak ya? anak-anak sama papanya tinggal di rumah. Tapi sesekali diajak ke tempat kos. Aku yang nginep di sana justru. Oh, kamu yang ini. Jadi aku bolak-balik nginep sana. Oh, tapi waktu ke sana berjumpa dong, artinya ada dalam satu momen satu. Udah bestie sekarang. Udah bestie. Bestie. Itu apa ya, aku suka penasaran sama ibu-ibu hebat gitu atau single mom yang akhirnya mau berdamai dengan mantan suami. Itu menurunkan egonya tuh melalui proses yang panjang, dan apa sih yang kalian pikirkan? Apakah demi anak atau karena emang perasaan cintanya udah hilang? Buat Kak Natali sama Kak Dahlia. Yang mana dulu nih? Ya.
Aku karena anak sih. Iya. Anak ya. Karena mau sampai kapanpun, sampai anak gede pun akan bertemu dengan ayahnya. Iya, betul. Itu adalah ayahnya gitu. Dan akan harus tahu kalau ini ayah kamu. Kalau Kak Dahlia yang bikin berdamai akhirnya apa? Sama anak-anak juga. Jadi nggak pengen anak-anak ngelihat orang tuanya mungkin udah pisah terus berantem kan nggak Bagus buat mereka. Mungkin ini pertanyaannya buat Kak Dahlia kali ya, karena kalau Kak Natali anaknya masih kecil soal kayaknya. Ya. Buat Kak Dahlia, apakah sudah dijelaskan ke 3 orang anaknya mengenai Perpisahan ini. Udah. gimana ngomongnya? Nah. Itu dia, saya juga nonton film apa. Weh, saya kan mau nanya malah dibalikin lah. Begitu. Sama. Jadi bilangnya sekarang berteman, baik-baik aja. Cuman udah gak bisa tinggal bareng. Aku bilang gitu. Nah pertanyaannya kan Bang Boris ngomongnya seperti yang di skrip apa gimana? Kamu pikir itu skrip dari mana? Itu asli. Itu asli. Itu real life, itu real life. Tuh apakah penasaran bagaimana dengan Kak Dahlia tinggal di kosan? Saya sih penasaran juga ya. Penasaran ya? Oke kalau gitu, sekarang kita bareng-bareng ke kos-kosannya Handphone. Jangan. Lagi syuting. Reka adegan aja nggak usah. Kita reka adegan aja ketua kalau begitu. Apa-apa reka adegan, apa-apa reka adegan. Apa-apa reka adegan, apa-apa reka adegan dulu. Sedikit reka adegan. Ya namanya juga kan kongres seperti ini harus buktinya nyata gitu ya. Bisa ada TV, VT gitu loh. Oke lah kalau gitu kita reka adegan. Nolak mau Apa-apa juga. reka adegan, apa-apa reka adegan. Ini bahaya sekali memang nih. Mana kalau begitu kita kan ada 2 single mom yang sepertinya kita butuh arahkan. Betul. Supaya dapat jodoh jangan salah lagi lah kalau bisa ya. Itu dong. Gimana saatnya? Ayo. Bentar ya. Nanti saya akan mengambil alih karena ini adalah acara Pick Me. Pilih aku dong. Kenapa ketua? Ngapain? Ah, ini lagi sidang. Lagi sidang tiba-tiba pakai bulu-bulu. Orang koyo nggak support gitu loh. Harusnya support loh ketua. Ketua Ada harusnya informasi ke saya sebagai ketua tahu-tahu pick me. Apa? Kita ini program kita, acara kita berdua kolaborasi antara Kopi Arang sama Biduan Keder. Berarti kan jodoh-jodoh buat single mom yang hot-hot Ini ini. yang hot-hot ini kita udah pengen. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting jangan reka adegan. Oke ya. Baiklah. Baik, untuk Kak Natali sama Kak Dahlia Plan kita sudah menyiapkan ada beberapa kandidat cowok-cowok Betul sekali, ada beberapa yang akan kandidat. kita tampilkan di layar. Ya. Dan yang mana yang cocok untuk kalian berdua ya? Betul sekali, Oke. betul sekali. Ini dia, silakan. Ini dia, silakan. Dikocok. Kita akan stop. Ah. Ternyata Boris. Emang harus ketemu. memang dieksploitasi ya untuk judul episode ini. Kakak. Silakan. Ada sama Kak Natali silakan sini. Ya, betul. Kira-kira Saya mau saya. Apa? Mau mencalonkan. Boleh. Gak usah napasnya boros. Gak usah. Oke, berpiris. Sini sebelah sini. Oke. Aduh, aku jadi makin bingung deh mau milih. Aduh, ya ampun. Mimpi apa aku nih? Mana? Kenapa, Pak? Tolong itu ambilin tiket buat ambil daging. Bukan kurban. Belum. ayo, jadi nanti Bagi-bagi. Bikin apa, Amanda? Bagi-bagi balon. Balon. akan dipegang nanti Abang Boris akan menentukan kalau nggak mau matiin aja orangnya ya. Ah, jangan. Balonnya. Balonnya. Siapa yang belum? Aku Iya. belum. Oh ini. Tinggal dipilih saja di sini ada wanita-wanita. Ini 3 terakhir tentukan ya. Sisakan 3 orang ya? Ya. 3 orang? Ya sisakan 3 orang. Ah, ya ampun pusing banget. Pusing kan? Aduh, mohon maaf Bu, kita beda agama ya Bu ya. Ya, beda. Beda server ya. Iya, beda server. Sama Ibu juga beda server kayaknya. Ah, ini kembar kan? Takut kembarannya mah. Jangan dong Jessica, kasihan. Jessica jangan dong.
Jessica. Sama ibu, kita beda server lagi, Bu. Iya. Boris, Iya. ini yang balonnya merah kan kurang helium. Tiup. Ya udah deh, karena harus 3. Maaf ya, kakak, maaf ya. Terima kasih langsung kakak. Terima kasih. Boleh merapat kakak? Sebutkan nama, visi misi dan janji manis selama 2 periode. Bukan lagi debat. Bukan lagi debat itu. Oke. Ya. Sebutkan nama dan kenapa Boris harus memilih kamu. Betul. Silakan dari Kak Dahlia dulu. Oke, nama aku Dahlia Polan. Terus Usia? Usia aku 28 tahun. Terus aku orang yang mudah memaafkan. Waduh. Nih, enak nih kalau bikin salah terus nih. Dimaafin terus. Dimaafin terus nih kayaknya. Sorry, aku tambahin biar ada Lia menang. Kamu bilang, aku suka ngurus anak cewek. Oh, aku suka ngurus anak cewek. Terlalu real, Mas. Seperti itu? Seperti itu? Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Silakan. Natali. Halo, aku Natalie Holzer. Iya. Umur aku 30. Iya. Umur kamu berapa? 38, 37. Oh, agak tua sedikit. Oh, nggak apa-apa. Apa-apa. Kebetulan aku ini anak Ini masih seger kok. Kebetulan aku anak satu. Ah. Tapi aku mau nanya apakah kamu menerima aku? Sedangkan aku kan profesinya DJ sama hobi pilates kan. Wah, terima banget dong. Terima banget dong. Aku tidak begitu asing dengan profesi itu. Ntar bisa kamu yang manggung, aku jadi nge-host, bisa jadi MC, bisa. Kolaborasi ya? Perform back to back juga bisa. Ya. Kolaborasi. Kolaborasi. Iya, betul sekali. Oke, udah nih, sekarang Chris John. Silakan. Jangan dong ketua ini ada namanya dia. Perkenalkan. Halo, nama aku Jessica. Suaranya bagus banget. Suaranya lembut. 33 tahun. Aku janda anak 5. Saya syuting begini buat ngidupin dia doang. Anaknya 5. Kenapa harus milih kamu? Ya. Ya kenapa harus milih aku? Ya. Apa siap jadi ayah dari anak-anak aku nanti? Kamu mau nanya sesuatu nggak sama Aku Boris? ingin bertanya. Kalau nanti jadi suami kira-kira bagaimana? Mau nanya nggak? Iya. Saya punya utang pinjol. Eh, Apa nanti siap bayar-bayarin utang aku? Apa rela digebukin orang? Berat ya? Jessica, ini belum apa-apa udah masalah di depan mata ini ya kayaknya ya. Ya kan nanya dulu. Nanya dulu Ntar ya. udah Ya. nikah kaget kalau ada yang datang nagih utang. Ya. Dia jujur loh berarti. Tapi nggak apa-apa, ini saya harus apresiasi karena jujur sedari awal. hebat. Saya akan siap Bagus, sebagai harus laki bertanggung begitu. jawab, akan saya bayar, saya lunasi. Kalau ngomong dari awal kan enak. Iya. Jadi tahu, jangan diem-diem tahu-tahu begitu udah nikah banyak utang. Repot itu dia. Ya. Jangan seperti itu. Tiba-tiba harus bayar ini bayar itu ya. Gitu. Jadi pusing. Tiba-tiba dituntut gitu kan nggak enak. Tiba-tiba dituntut tuh. Bang Boris, baiklah sekarang Silakan. Mbak Jessica, Kak Natali sama Kak Dahlia kita Ya. masuk babak penentuan. Ya, betul. Bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan terkait dengan Boris Bokir, maka akan dia yang terpilih jadi istrinya Boris Bokir. Bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan terkait dengan Boris Bokir, maka akan dia yang terpilih jadi istrinya Boris Bokir. Betul. Baik, pertanyaannya adalah, Ya, karena kalau dia tahu jawabannya, Ya. pasti dia serius pengen jadi pasangan abang. betul. Kalau nggak tahu kan, udah serius. Memahami background saya. Ya, betul. Oke, baik ya. Ya. Pertanyaannya adalah, Ya. ayah dari Bang Boris Bokir ini dulu adalah seorang supir angkot di Bandung. Ya, betul. Nah, apa jurusan dari rute angkotnya itu? Kamu bisa. Oh, dia bisa katanya. Siapa bisa? Dia bisa. Hayu Ya. Reda. Benar. Oke. Benar. Selamat. Bang. Jadi kamu akan memiliki Akhirnya. istri. Ya, setiap nanti kalau Ntar jangan itu ya jangan ketukar kan saya kembar anak Ani. Oh iya. Inilah definisi buy one get one.
Dan nanti kalau abang menikah dengan Kak Jessica. Ya, betul sekali. Setelah menikah bukan malam pertama. Tapi Malam Halloween. Jadi. Kita semua yang ada di ruang sidang ini mengucapkan terima kasih kepada Natalie Horsel dan juga Dahlia Polan. Semoga kalian bisa selalu kuat dan insya Allah akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. amin. Amin. Dan untuk pasangan baru di monitor ketua, Boris dan juga Jessica boleh ke depan. Ah, ini. Silakan. Nama. Monitor ketua. Nama panjang Jessica Iskandar katanya. Apaan orang Apa? keras gitu? Apa? Oh iya, kenapa? Udah booking villa di Salabintana katanya. Salabintana. Iya. Aki, kamu angle kiri atau kanan? Iya. Oh, mana aja boleh, oh. Ya, hei. Nurut ya. Nanti resepsi mereka, ya mereka akan disiapkan kostum nggak punya adat. Ada. Enggak, itu mah marah jatuhnya. Iya betul. Silakan. Ini kamu Ya, juga dapat ini- beberapa privilege juga ya nanti Ya, ya. mau kemana aja bulan madunya Diki rencananya? Mau ke Anyer. Anyar, oke. Jadi kebetulan dia kenal betul sama tukang sewaan ban di Anyer, dia udah kenal banget. Betul sekali. Yang ban hitam ya? Ban hitam itu. traktor hitam. Iya, Ada dia udah tulisannya putih. Betul, udah ada kontaknya. Ya, mudah-mudahan menikmati bulan madunya. Ya. Ya nanti juga kita akan kasih hadiah untuk ke Maldives. Buat honeymoon, berenang-berenang. Nyari encu. Oke. Ada satu quotes bagus yang saya tulis tadi di atas. Keren. Hebat banget nih. Setiap manusia itu pasti mempunyai luka lama di masa lalu. Betul. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Karena namanya juga masa lalu, kan bukan masalah gua. Masalah lu, bukan masalah gua. Terima kasih ya. Aku